Buktikan jika kau bisa sembuhkan nyawa ayahku. Aku rela jadi istrimu dan separuh hartaku jadi milikmu. Awalnya dihina dan diragukan tapi lihat endingnya. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tania selalu terlihat seperti seseorang yang mendapat segala hal dengan mudah. Kecantikan yang membuat orang berhenti berjalan. Pakaian yang selalu tampak mahal meski ia mengenakannya tanpa niat untuk pamer, dan sikap yang penuh kendali seperti seorang ratu yang tak pernah mengenal kata kalah. Setiap orang yang bekerja di perusahaan keluarganya tahu satu hal. Di balik kelembutan suaranya, ada ketegasan yang tidak bisa dipatahkan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih rapuh daripada yang ingin ia akui. Ketakutan bahwa apapun yang ia lakukan, semua itu tetap tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang yang paling ia cintai di dunia ini, ayahnya. Hari itu, suasana rumah sakit VIP lantai 11 sunyi seperti kuburan. Koridor putih itu dipenuhi aroma obat yang tajam, bercampur bau antiseptik dan suara mesin infus yang monoton. Perawat lewat dengan cepat, dokter sibuk mencatat, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menyembunyikan rasa pesimis dari mata mereka setiap kali keluar dari ruang 1108. Di balik kaca lebar ruangan itu, seorang pria berusia 60-an terbaring lemah. Tubuhnya kurus tinggal tulang, wajahnya pucat, dan setiap napasnya terdengar berat. Dialah Dharma Prasetya, pengusaha besar, tokoh penting, pria yang dulu kuat berdiri dalam rapat-rapat raksasa dan menggerakkan ratusan orang hanya dengan satu keputusan bisnis. Kini hanya bisa menatap langit-langit putih dengan mata sayu. Dan di samping ranjang itu, seperti biasa, Tania duduk dalam diam. Ia memegang tangan ayahnya, tangan yang dulu begitu besar dan kokoh, kini kurus seperti ranting. Air matanya tidak jatuh, bukan karena ia tidak sedih, tetapi karena ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Setiap hari, ia menunggu dokter datang dengan kabar baik, tetapi setiap hari, ia hanya mendengar kalimat yang sama. Maaf, kami melakukan yang terbaik, tapi kondisinya tidak stabil. Kalimat itu diulang begitu sering sampai tak lagi terdengar seperti bahasa manusia. Lebih mirip seperti pesan otomatis tanpa harapan. Tania. Sebuah suara memecah keheningan. Dokter Arif masuk dengan raut lelah. Ia bukan tipe dokter yang berbicara muter-muter, tapi sore ini, suaranya terdengar jauh lebih berat daripada biasanya. Tania berdiri. Ada perkembangan? Ada jeda kecil. Dokter menatap Tania lama, seolah mencoba memilih kata yang paling tidak menyakitkan, meski tahu pada akhirnya tetap akan menyakitkan. Kami sudah memberikan semua pengobatan terbaik yang tersedia. Terapi terakhir pun tidak memberi respon. Tania tidak bergerak. Tidak ada ekspresi. Hanya pandangan kosong. Kami, mungkin perlu bersiap untuk kemungkinan terburuk. Hanya itu. Dan dunia serasa runtuh. Jika itu orang lain, mungkin ia akan kalap, marah, menangis histeris, atau menjatuhkan barang-barang. Tapi Tania bukan orang biasa. Ia hanya memperbaiki posisi berdiri, menghela napas tipis, dan mengangguk. Aku mengerti. Namun ketika dokter pergi dan pintu tertutup kembali, Tania menunduk dan membenamkan wajahnya ke tangan ayahnya. Papa, aku belum siap kehilangan papa. Ia membisik, hampir tidak bersuara. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam jarak yang aneh. Tania tumbuh dengan guru privat, sekolah elit, kelas bisnis, semua disiapkan ayahnya untuk menggantikan tahtanya kelak. Ia tidak pernah kekurangan apapun, kecuali satu hal, kebersamaan. Mereka jarang makan bersama, jarang berbicara dari hati ke hati, jarang pergi tanpa urusan pekerjaan. Tapi sekarang, saat tirai sudah hampir tertutup, Tania baru menyadari, seluruh hidupnya berputar mengelilingi ayahnya, dan ia tak pernah benar-benar tahu cara menunjukkan rasa sayang itu. Ia terlambat. Atau setidaknya, begitulah pikirnya. Di tempat lain, di balik hiruk-pikuk kota, di ujung jalan kumuh yang jarang dilewati kendaraan mewah, seorang pemuda sedang membungkus botol kecil berisi cairan berwarna coklat keemasan. Namanya Sendi. Usianya 25 tahun. Ia bukan dokter, bukan ahli farmasi, bukan siapa-siapa. Ia hanya pemuda kampung yang hidup dengan keterampilan sederhana yang diwariskan dari neneknya,
kemampuan meracik ramuan herbal. Bukan sekadar ramuan sembarang. Banyak orang kampung di sekitarnya sudah membuktikan. Dari sakit lambung kronis hingga stroke ringan, Sendi sering dipanggil diam-diam oleh tetangga untuk membantu mereka. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah memasang tarif. Kadang ia dibayar dengan beras, kadang dengan ayam, kadang tidak dibayar sama sekali. Ia hanya selalu berkata sama setiap kali bekerja. Kalau sembuh, syukur. Kalau tidak, itu urusan Tuhan. Aku hanya membantu. Dia tahu sebagian orang menganggapnya sekadar tukang jamu. Bahkan ada yang menertawakan kemiskinannya sambil meminta bantuannya di belakang. Tapi Sendi bukan tipe yang membalas. Ia hanya tersenyum dan tetap membantu. Sore itu, ia duduk di kursi plastik kecil di depan rumah gubuknya sambil menunggu air mendidih. Ibunya, yang sudah tua dan sering sakit-sakitan, tidur di kasur tipis di dalam. Ia merawat ibunya sendiri tanpa mengeluh, tanpa bantuan siapapun. Hidupnya tidak besar, tidak gemerlap, tapi hatinya lapang. Dan ia tidak tahu, takdir sedang menggerakkan jalannya menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada desa kecilnya. Esok paginya, Tania menerima sebuah pesan dari tantenya yang tinggal di Bandung. Di daerahmu itu ada seorang pemuda kampung. Katanya bisa menyembuhkan orang-orang yang sudah divonis dokter. Tania tidak menanggapi. Ia menganggap itu lelucon. Orang kaya selalu mendengar hal-hal seperti itu, mitos, gosip, harapan palsu. Ia terlalu lelah untuk mempercayai sesuatu yang tampak seperti dongeng atau tindakan orang putus asa. Namun ketika malam tiba, dan ayahnya kembali berjuang bernapas dengan selang oksigen, Tania duduk sendirian dan menatap jendela. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang salah dengan mencoba? Ia bukan percaya, ia hanya benar-benar kehabisan jalan. 2 hari kemudian, mobil mewah berhenti di gang sempit tempat Sendi tinggal. Orang-orang berhenti dan berbisik. Mobil seharga ratusan juta rupiah, dengan plat cantik dan sopir berpakaian serba hitam, masuk ke wilayah yang bahkan ojek online jarang berani masuk karena jalanannya rusak. Dari dalam mobil itu, turun seorang wanita dengan kacamata hitam, tubuh tinggi semampai, dan aura yang begitu kuat hingga orang tak perlu tahu namanya untuk merasa kecil di hadapannya. Itu Tania. Sendi sedang memberi air hangat pada ibunya ketika terdengar suara langkah kaki. Saat ia keluar, ia melihat pemandangan yang jarang ia bayangkan. Seorang wanita kaya raya berdiri di depan rumahnya. Ia bahkan tidak punya pagar. Hanya pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Sendi tidak kaget, tidak gugup. Ia hanya berkata tenang. Ada yang bisa saya bantu? Tania menatap pemuda itu, menilai dari atas sampai bawah. Pakaian lusuh, rambut berantakan, tangan penuh bekas kerja. Tidak sebanding dengan dunia tempat ia berasal. Tapi entah kenapa, tatapan mata Sendi tidak seperti orang miskin kebanyakan. Ia bukan takut. Ia bukan minder. Ia hanya tulus. Yang pertama keluar dari mulut Tania adalah kalimat yang membuat udara berubah dingin. Aku datang bukan karena percaya padamu. Sendi tersenyum pelan. Kalau begitu, kenapa datang? Tania mengeraskan rahang. Karena aku sudah mencoba segalanya. Dokter terbaik, rumah sakit terbaik, biaya terbaik. Tidak ada yang berhasil. Sendi hanya mengangguk. Tidak sok bijak. Tidak sok tahu. Ayahku sekarat. Lanjut Tania. Kau bisa menyembuhkannya? Sejenak, Sendi menatap Tania tanpa tergesa menjawab. Ia tahu wanita di depannya sudah terbiasa mengendalikan, memerintah, dan membeli apapun dengan uang. Tapi ia tetap berkata pelan. Aku tidak bisa menjanjikan kesembuhan. Tapi aku akan mencoba. Tania mengangkat alis, seolah jawabannya tidak cukup. Dan disitulah ia mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidup mereka berdua. Kalau kau benar-benar bisa menyembuhkan nyawa ayahku, aku rela menikah denganmu. Dan separuh hartaku akan jadi milikmu. Sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara burung. Hanya detik jam yang terasa lebih keras dari biasanya. Tania mengatakan itu bukan karena ia benar-benar berpikir pemuda itu mampu menyembuhkan. Ia mengatakannya karena ia yakin itu tidak akan pernah terjadi. Itu tantangan sekaligus penghinaan terselubung.
Tetapi Sendi hanya tersenyum samar. "Baik," katanya. "Kalau itu janjimu, aku terima." Dan tanpa disadari keduanya, hari itu bukan hanya awal dari pertaruhan nyawa. Itu adalah hari pertama dua dunia yang mustahil bersatu mulai bergerak mendekat. Bukan karena harta, bukan karena paksaan, tetapi karena takdir sudah memutuskan untuk menyusun cerita yang tidak akan pernah mereka lupakan. Hari-hari berjalan seperti biasa. Kota itu tetap bising, jalanan tetap ramai, dan kehidupan tetap berjalan sesuai ritme masing-masing. Namun tanpa disadari, di antara hiruk-pikuk itu, ada dua dunia yang sesungguhnya hidup berdampingan namun nyaris mustahil bersentuhan, kecuali bila takdir turun tangan. Tania Prasetya menjalani rutinitasnya dengan ketat dan teratur. Setiap pagi pukul 6 ia sudah bangun, meneguk kopi hitam tanpa gula, lalu menjalani sesi olahraga di gym lantai 3 rumahnya yang lebih besar dari sebagian gedung pemerintahan. Setelah itu ia menatap jadwal yang sudah dipenuhi meeting, negosiasi, presentasi, dan keputusan besar yang bisa menentukan nasib ratusan karyawan. Ia terlihat sempurna, sangat sempurna sampai orang-orang lupa bahwa ia juga manusia. Pagi itu, ia kembali berdiri di depan jendela besar kantor pribadinya di lantai tertinggi gedung Prasetya Corp. Dari sana, gedung-gedung lain tampak kecil, manusia tampak seperti titik, dan dunia terasa berada di bawah kakinya. Tapi di balik kaca itu, Tania tidak melihat kemenangan. Yang ia lihat adalah keterasingan. Semua pencapaian yang ia kumpulkan ternyata tak mampu memberi satu hal yang paling ia dambakan, ketenangan. Saat ia sedang menandatangani berkas laporan keuangan, sekretarisnya masuk dengan wajah serius. "Dokter keluarga sudah menunggu di bawah, Nona." Jantung Tania bergetar sedikit, hanya sedikit, karena ia terbiasa menyembunyikan perasaannya. Ia mengangguk, menutup berkas, dan berjalan ke lift tanpa sepatah kata. Di dalam lift kaca, ia menatap pantulan dirinya. Riasannya sempurna, pakaiannya rapi, wajahnya tegas. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang rapuh, sesuatu yang diam-diam ia sembunyikan dari dunia. Ayahnya sakit. Bukan sakit biasa yang bisa diselesaikan dengan obat mahal atau dokter luar negeri. Ini penyakit pelik, misterius, seperti akar beracun yang merayap perlahan tapi pasti. Setiap hari tubuh sang ayah melemah dan Tania menyaksikannya tanpa bisa menghentikan waktu. Ia mengeluarkan uang, kekuasaan, koneksi, semuanya. Tapi tetap saja, hasilnya nihil. Harapan semakin tipis. Waktu semakin sempit. Dan ia semakin ketakutan, meski tidak pernah memperlihatkannya. Di sudut kota lain, di jalan sempit yang dipenuhi rumah-rumah seadanya dan warung kecil, seorang pemuda bernama Sendi sedang memperbaiki motor butut pelanggan. Rambutnya berantakan, kaosnya lusuh, dan tangannya penuh noda oli. Tapi wajahnya tenang, dan ada cahaya tulus di matanya yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. "Kalau sudah selesai, bayar semampunya aja, Bang," ujar Sendi sambil mengencangkan baut terakhir. "Loh, harusnya gue yang minta maaf. Gue belum ada uang," kata pemilik motor sedikit malu. Sendi hanya tertawa pelan. "Yang penting motor abang bisa dipakai lagi. Urusan uang belakangan." Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikan kecil seperti itu akan mengubah masa depannya. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Ia hidup sederhana, bukan karena ingin terlihat mulia, tapi karena memang tidak punya pilihan lain. Pendapatannya pas-pasan, cukup untuk makan dan membeli sedikit obat herbal untuk ibunya yang sering sakit-sakitan. Mereka tinggal di rumah kontrakan sempit dengan atap bocor dan lantai retak. Tapi mereka hidup dengan doa dan rasa syukur. Tak banyak, tapi cukup. Jika Tania dikelilingi orang yang ingin mengambil keuntungan darinya, Sendi dikelilingi orang yang apa adanya. Ia tidak memiliki apapun yang besar, kecuali hati yang besar. Setiap malam sebelum tidur, ibunya selalu berkata, "Sendi, ingat, kaya bukan cuma soal uang. Tuhan tuh gak lihat siapa yang paling punya, tapi siapa yang paling peduli." Dan kata-kata itu melekat kuat. Sementara itu, hidup Tania terus berjalan di atas kesempurnaan palsu. Suatu malam, sepulang dari rapat penting, ia kembali ke rumah besar yang dingin. Butuh 3 langkah untuk melewati pintu utama, tapi rasanya seperti menyeberangi samudera. Suasana sunyi, lampu temaram,
dan aroma obat dari lantai atas membuatnya terpaku. Ia masuk ke kamar ayahnya. Laki-laki yang dulu begitu gagah dan disegani kini terbaring lemah. Tubuhnya kurus, kulit pucat, napas pelan. Dan Tania, yang selama ini dikenal kuat, cerdas, tegas, hanya bisa duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan ayahnya. Papa harus kuat. Papa harus bertahan. Aku belum selesai membuat papa bangga, bisiknya, suaranya nyaris pecah. Tapi ayahnya hanya membuka mata setengah, menatap Tania, dan tersenyum pelan. Senyum itu seperti ucapan perpisahan. Tania menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Di waktu yang sama, di sudut kamar kontrakan sederhana, Sendi sedang meracik ramuan untuk seorang tetangga yang sedang sakit perut parah. Ia menumbuk jahe, mencampurkan madu, dan meremas jeruk nipis. Semua ia lakukan seperti ritual penuh kesungguhan. Ia tidak punya gelar tabib. Ia tidak punya laboratorium. Ia hanya punya ilmu sederhana turun-temurun yang ia pelajari dari ibunya. Kadang orang lebih percaya obat mahal daripada apa yang tumbuh di bumi sendiri, gumamnya sambil menuang ramuan ke botol. Ia tidak sadar bahwa ramuan sederhana seperti itu, yang selama ini dianggap sepele, kelak akan menjadi jawaban dari sesuatu yang bahkan dokter terbaik pun tak mampu atasi. Namun hari itu, hidup berjalan tanpa keajaiban. Tidak ada yang berubah. Dan keduanya menjalani hari masing-masing tanpa pernah tahu bahwa langit memperhatikan. Bahwa takdir sedang menyulam benang di antara mereka. Beberapa hari kemudian, ketika Sendi sedang mengantar ramuan ke tetangga, ia melewati warung. Televisi kecil usang menampilkan siaran berita seorang wanita muda sedang menerima penghargaan Entrepreneur of the Year. CEO muda paling berpengaruh, Tania Prasetya. Sendi berhenti, memperhatikan wajah di layar. Cantik, berwibawa, penuh percaya diri. Tapi matanya kosong. Ia menghela napas, lalu tersenyum kecil. Kadang yang kelihatan punya segalanya justru lagi melawan hal yang paling berat, katanya pelan sebelum melanjutkan langkah. Ia tidak tahu bahwa wanita dalam layar itu sedang berada di puncak ketakutan, karena orang yang paling ia sayangi sedang menunggu malaikat maut. Dan Tania tidak pernah tahu bahwa seorang pemuda sederhana sedang memperhatikan wajahnya, bukan karena ia terkenal, tapi karena ia terlihat terluka, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu yang dalam. Hari berganti lagi. Tania semakin tertekan. Dokter datang, pergi, menyerah. Maaf, saya tidak bisa menjanjikan apapun lagi, ujar salah satu dokter sebelum pergi. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari badai apapun. Tania menutup pintu, bersandar, dan tubuhnya gemetar. Ia ingin marah. Ia ingin menghancurkan semua yang ada. Tapi yang ia rasakan justru kekosongan. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus melakukan apa. Uang tidak lagi berguna, kekuasaan tidak lagi berfungsi. Dan Tania, yang selalu punya solusi, kali ini tidak punya jawaban. Sementara itu, di kontrakan kecil itu, Sendi sedang duduk di lantai menemani ibunya yang batuk. Ia menyeduh air hangat, menambah sedikit madu, dan menyeka keringat di dahi ibunya. Maaf ya, Mak cuma nyusahin, tutur ibunya dengan senyum lemah. Sendi tersenyum sambil menggenggam tangannya. Dulu aku yang disusuin, sekarang giliranku nyusuin. Namanya hidup, Mak, kita saling jaga. Mereka tertawa kecil, kehangatan sederhana yang tidak akan ditemukan di istana manapun. Dan begitulah. Dua dunia itu berjalan berdampingan, hanya dipisahkan jarak sosial, status, dan jalan hidup. Tania di puncak menara, Sendi di kaki kota. Tania dikelilingi orang berjas mahal, Sendi dikelilingi orang biasa yang tulus. Tania punya segalanya kecuali kedamaian. Sendi punya sedikit tapi tidak pernah kekurangan kasih. Mereka tidak saling kenal. Mereka tidak pernah bertemu. Namun takdir telah menulis keduanya berada di buku yang sama. Sebentar lagi, dunia yang selama ini terpisah akan bertabrakan dengan cara yang tak seorang pun bayangkan. Dan perjalanan itu akan dimulai bukan oleh rencana besar, tapi oleh hal kecil, sederhana, dan tidak disengaja. Seperti seseorang yang datang ke rumah sakit di waktu yang tepat. Seperti secangkir jamu yang diremehkan. Seperti satu kalimat tantangan yang akan mengubah segalanya. Hari itu sudah semakin dekat.
Dan ketika waktunya tiba, hidup Tania dan Sendi tidak akan pernah sama lagi. Hari itu dimulai sama seperti hari-hari sebelumnya bagi Tania. Ia bangun lebih pagi dari semestinya. Bukan karena jadwal, tetapi karena rasa cemas yang membangunkannya sebelum matahari terbit. Matanya masih bengkak sisa tangis yang ia sembunyikan dari dunia. Setelah merapikan dirinya dengan seperti biasa, rapi, berkuasa, tanpa celah, ia turun dan langsung menuju ruang ayahnya. Sang ayah tampak tertidur. Napasnya berat, tubuhnya kian kurus, dan kulitnya pucat seperti kertas. Setiap detik terasa seperti pencabutan waktu. Tania duduk, menggenggam tangan ayahnya, dan untuk sesaat ia lupa bahwa ia adalah seorang CEO besar. Ia hanya seorang anak perempuan yang ketakutan kehilangan satu-satunya orang yang ia sayangi. Perawat masuk dengan pelan. "Nona Tania, dokter meminta Anda ke rumah sakit siang ini untuk membahas prosedur lanjutan." Tania mengangguk pelan. Tidak ada semangat dalam suaranya, hanya kewajiban. Ia bangkit, menatap ayahnya untuk terakhir kalinya sebelum pergi. "Aku akan cari jalan, Papa, apapun caranya." Lalu ia pergi, seolah membawa seluruh dunia di pundaknya. Di sisi lain kota, Sendi sedang mengganti pakaian terbaik yang ia punya, yang artinya hanya kemeja lusuh tapi bersih, dan celana yang ia setrika dengan setrika arang. Hari ini ia harus menemani ibunya kontrol ke rumah sakit setelah lama menabung untuk transportasi dan biaya pemeriksaan. "Sendi, nggak usah ikut. Biar ibu sendiri aja," ujar ibunya. Sendi tersenyum. "Aku ikut karena aku mau, bukan karena harus. Lagian siapa lagi yang dorong kursi roda?" Ibunya tertawa kecil, dan Sendi mendorong kursi roda dengan penuh hati-hati. Mereka naik bus kota yang sempit, bergoyang setiap kali berhenti tiba-tiba. Perjalanan panjang dan melelahkan, tapi Sendi tidak mengeluh. Ia malah bercerita sesuatu yang membuat ibunya tertawa sepanjang jalan. Ia selalu berusaha membuat hidup terasa ringan, bahkan ketika semuanya terasa berat. Sesampainya di rumah sakit, antrean panjang sudah menunggu. Orang dengan berbagai kondisi memenuhi lorong-lorong. Yang sakit, yang cemas, yang putus asa, dan yang masih mencoba berharap. Rumah sakit adalah tempat di mana uang dan status sering melebur menjadi satu hal yang sama. Ketidakberdayaan manusia di hadapan penyakit. Di antara semua itu, Tania datang dengan langkah tenang. Ia masuk melalui jalur khusus VIP, langsung menuju ruang dokter, sementara orang-orang hanya bisa memandang atau sekadar berbisik. "Itu Tania Prasetya, CEO muda itu, kan?" Namun di balik elegan dan wibawa itu, ia sama rapuhnya dengan pasien lain. Nasib membuat pertemuan pertama mereka terjadi bukan di ruangan mewah, melainkan di ruang tunggu umum, karena jalur VIP sedang diperbaiki. Sendi sedang membantu ibunya minum obat, dan sesekali tersenyum ketika Tania berjalan melewatinya. Ia tidak mengenal siapa perempuan itu, tapi ia melihat hal lain dari balik tampilan berkelasnya, sepucuk kesedihan yang tidak disamarkan. Tania tidak melihatnya. Baginya, ruangan itu hanya bagian dari dunia yang ia rasa tidak pernah menjadi miliknya. Dunia orang-orang biasa yang hidup dalam kenyataan yang jauh dari apa yang ia kenal. Ia menunggu giliran sambil menatap ponsel, membaca hasil pemeriksaan terbaru. Semakin buruk. Ia menutup layar dengan tangan gemetar dan menarik napas yang terasa menyakitkan. Lalu tanpa sengaja, ia mendengar suara di sampingnya. Suara Sendi. "Bu, minum dulu. Ini jamunya, semoga badan ibu agak hangat." Tania melirik sekilas. Ia melihat botol kecil berisi cairan coklat keemasan. Aroma jahe dan madu samar tercium. Ibunya meminum, lalu tersenyum lega. "Makasih, Nak. Badan ibu jadi enak." Sendi mengangguk. "Itu racikan dari nenek. Obat herbal biasa. Cuma campuran jahe, madu, jeruk nipis, dan doa." Tania mengalihkan pandangan. Baginya, itu terdengar seperti omong kosong rakyat miskin. Ia terlalu lama hidup di dunia medis modern untuk percaya pada hal semacam itu. Beberapa saat kemudian, seorang perawat menghampiri. "Maaf Bu, jadwal dokter agak mundur. Ada pasien gawat darurat." Tania menghela napas panjang. Ia kehilangan kesabaran. Namun saat ia hendak berdiri, tangannya tiba-tiba bergetar lagi. Ia menyandarkan diri ke kursi dan menahan napas.
Ia tidak ingin orang melihatnya lemah. Sendi memperhatikan dengan ujung mata, berusaha tidak terlalu mencolok. Tapi ia dapat melihatnya jelas. Wanita ini sedang memikul sesuatu yang sangat berat. Namun ia tidak berkata apa-apa. Sampai beberapa menit kemudian ketika sebuah botol hampir jatuh dari tangan Tania, akibat tremor halus. Sendi refleks menahan. "Maaf, saya nggak ada niat ikut campur. Cuma takut jatuh aja," katanya ramah. Tania menoleh, dan untuk pertama kalinya ia melihat Sendi dengan baik. Seorang pemuda sederhana, bersih meski pakaiannya tidak mewah. Wajahnya jujur, matanya tulus. Tapi ia tetap menjaga jarak. "Tidak perlu bantuan. Aku baik-baik saja," ucapnya datar. "Baik," jawab Sendi pelan, tidak tersinggung. Ia kembali duduk dan fokus pada ibunya. Namun diam-diam, ada rasa penasaran kecil yang muncul di hati Tania. Entah kenapa, wajah pemuda itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang membuat ia kembali memikirkannya, meski ia menolak untuk mengakui. Beberapa menit kemudian, ibu Sendi kembali batuk keras dan terlihat kesakitan. Sendi segera merogoh tas dan membuka botol ramuan. Tania memperhatikan tanpa maksud, hanya kehabisan fokus untuk hal lain. Dalam hatinya ia berkata, jamu seperti itu tidak akan ada gunanya. Ia sudah menghabiskan ratusan juta untuk pengobatan medis, dan semuanya hanya berujung kekecewaan. Bagaimana mungkin sesuatu sesederhana itu bisa membantu? Tapi ia juga sadar, orang-orang miskin hanya punya dua pilihan, percaya atau menyerah. Dan mereka memilih percaya. Entah mengapa hal itu membuatnya terdiam. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dan memanggil nama Tania. Ia bangkit. Tapi sebelum masuk, ia sempat menoleh, hanya sepersekian detik, ke arah Sendi. Dan Sendi, meski tak pernah tahu siapa dia, hanya tersenyum kecil. Beberapa jam kemudian, ia keluar dari ruang dokter dengan kertas diagnosis di tangan. Kondisi ayahnya memasuki tahap kritis. Waktu mungkin tinggal hitungan minggu. Semua usaha medis sudah dilakukan. Semua harapan terlihat mustahil. Namun di tengah rasa hancur itu, ia teringat satu hal absurd yang ia dengar pagi ini. Ini racikan nenek. Jahe, madu, jeruk nipis, dan doa. Ia menggelengkan kepala, merasa itu omong kosong. Tapi entah mengapa, kalimat itu terus terngiang. Dan ia membencinya karena membuatnya berpikir. Saat ia hendak masuk ke mobil, langkahnya terhenti karena ia melihat Sendi lagi, sedang mendorong kursi roda ibunya keluar dari area rumah sakit. Mereka berbagi payung kecil bersama, tampak bahagia meski hidup tak memberi banyak kemewahan. Tania menatap mereka. Wajahnya tidak berubah, tetapi hatinya bergetar. Ia iri, karena seorang pria tanpa harta bisa membuat ibunya tersenyum, sementara ia yang punya segalanya justru tidak berdaya melihat ayahnya sekarat. Tania membuka pintu mobil dan berkata datar pada supir. "Berhenti dulu." Ia menutup pintu kembali dan berjalan ke arah Sendi. Pemuda itu terkejut. Ia mengira Tania ingin menegur atau menyalahkannya, karena sebelumnya ikut bicara. Namun yang keluar justru sesuatu yang tidak ia sangka. "Apa yang kamu berikan pada ibumu tadi?" Sendi tampak bingung, lalu tersenyum. "Ramuan keluargaku, cuma herbal biasa." "Kenapa?" Tania menatap lurus, penuh skeptis dan ego. "Kalau benar ramuanmu bisa menyembuhkan nyawa orang, buktikan." Sendi terdiam. Tania melanjutkan, dengan nada setengah meremehkan. "Ayahku sedang menunggu maut. Obat dokter pun sudah tidak mempan. Kalau kamu bisa menyelamatkannya." Ia menatap Sendi tajam. "Aku rela jadi istrimu. Dan separuh hartaku jadi milikmu." Sendi terpaku. Ibunya pun sama. Tania lalu berbalik tanpa menunggu jawaban. Bagi Sendi, kalimat itu terlalu berlebihan. Bagi Tania, itu hanya bentuk keputusasaan dan penghinaan terselubung. Ia benar-benar tidak percaya pada pemuda ini. Ia hanya ingin membuktikan bahwa keajaiban tidak ada. Namun takdir punya cara untuk mengubah logika manusia. Dan langkah pertama itu baru saja terjadi. Malam itu udara di kawasan perumahan mewah keluarga Tania terasa lebih berat dari biasanya. Langit tampak seperti menahan hujan yang tak jadi turun,
seolah ikut menyimpan resah yang mengakar dalam rumah besar bertembok tinggi itu. Lampu-lampu gantung kristal tetap menyala dengan megah, tapi cahayanya terasa hampa, seperti kemewahan tanpa jiwa. Di salah satu kamar paling luas, seharusnya hanya terdengar suara mesin oksigen atau detak alat medis. Tapi sejak kedatangan Sendi, suara lain hadir. Suara keheningan yang bukan lagi putus asa, melainkan harapan yang masih diragukan. Sebuah harapan yang belum dipercaya, tapi juga belum sepenuhnya ditolak. Tania berdiri bersandar di pintu kamar, memeluk dirinya sendiri sambil mengamati dari jauh. Ia memperhatikan Sendi yang tengah mengecek kembali campuran herbal buatannya di meja kecil pojok ruangan. Ia bekerja tanpa banyak bicara, mencatat sesuatu di buku tua yang lusuh, berkali-kali memperhatikan kondisi ayahnya. Tania membenci kenyataan bahwa ia bahkan mulai memperhatikan detail-detail itu. Pemuda itu bukan dokter, bukan profesor, bukan ahli medis, tapi cara dia bekerja tidak asal-asalan. Ada ketelitian, ada keyakinan. Dan itu membuat Tania semakin takut. Karena kalau ternyata ia benar-benar berhasil, maka hidupnya sudah terlanjur ia gadaikan lewat kalimat yang terucap tanpa berpikir. Buktikan jika kau bisa sembuhkan ayahku. Aku rela jadi istrimu dan separuh hartaku jadi milikmu. Sebuah kalimat yang seharusnya hanya menjadi olok-olok penuh amarah. Tapi kini kalimat itu sudah menjadi perjanjian, bahkan disaksikan oleh semua orang di ruangan hari itu. Tania menutup mata sejenak. Ia bukan takut menjadi miskin. Ia bukan takut menikah dengan orang miskin. Tapi ia takut pada satu hal. Apa jadinya hidupnya jika ia kalah dengan seseorang yang tidak ia nilai sama sekali? Sementara itu, di sisi ranjang, Sendi menekan denyut nadi Pak Arga. Napasnya masih berat, wajahnya masih pucat, tubuhnya masih melemah, tapi kini ada sedikit perubahan. Bukan membaik sepenuhnya, tapi responsnya lebih stabil. Tidak lagi sekacau kemarin. Ini baru hari kedua, gumam Sendi lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. Kalau tubuhnya kuat, responsnya akan terlihat dalam seminggu. Kalau tidak kuat, suara Tania terdengar dari belakang. Sendi menoleh. Dia tidak kaget, tapi dari sorot matanya terlihat jelas bahwa ia paham betapa didengarnya kalimat itu akan menambah tekanan pada kedua belah pihak. Kalau tidak kuat, jawab Sendi pelan, aku sudah melakukan semua yang bisa kulakukan. Tania menahan ekspresi getirnya. Jadi pada akhirnya, kau pun tidak bisa menjamin apapun. Sendi menatapnya lama. Aku bukan Tuhan. Jawaban itu bukan jawaban yang ingin Tania dengar. Tapi juga bukan jawaban yang bisa ia sangkal. Karena bahkan dokter terkenal sekalipun sudah menyerah. Apalagi yang ia harapkan? Namun egonya menolak memberi pengakuan sekecil apapun. Yang ia pilih justru sebaliknya. Kalau semuanya hanya tentang berusaha, maka semua orang bisa melakukan itu. Sendi, kau bilang obat ini luar biasa, tapi kau sendiri nggak yakin. Kalau aku tidak yakin, kata Sendi tenang, aku tidak akan berada di sini. Keduanya terdiam. Suasana di kamar berubah semakin kental. Ada ketegangan, tapi juga ada kejujuran yang memaksa mereka menghadapi kenyataan. Mereka sedang bertaruh dengan nyawa orang yang sama, meski dengan alasan berbeda. Beberapa jam kemudian, setelah semua keluarga lain pergi tidur, Tania masih belum meninggalkan kamar. Ia duduk di kursi, memperhatikan ayahnya dengan mata lelah yang terlihat jelas tidak tidur sejak berhari-hari. Untuk pertama kalinya, tanpa amarah atau sarkasme, ia berbicara pada Sendi. Kau benar-benar percaya orang bisa sembuh tanpa alat medis, tanpa operasi, tanpa obat dokter, hanya dengan jamu? Sendi menghentikan kegiatannya. Tidak langsung menjawab. Barulah setelah beberapa detik ia menoleh pelan, duduk di kursi di seberangnya. Aku percaya, kalau keajaiban justru muncul dari hal-hal yang kita anggap kecil dan tidak berharga. Tania kembali diam. Sendi melanjutkan, suaranya pelan tapi jelas. Ayahku pernah sakit keras dulu. Waktu itu kami miskin, kami tidak mampu perawatan. Satu-satunya yang kami punya adalah ramuan yang diwariskan dari kakek. Dan ayahmu sembuh? Tanya Tania, mulai terdengar lebih manusia. Sendi menggeleng. Tidak. Dia meninggal. Tania membeku. Untuk pertama kalinya, ia tidak mengeluarkan kalimat menyakitkan. Tapi sebelum meninggal, dia bilang begini,
Sendi menunduk sejenak sebelum melanjutkan. Kalau bisa menolong orang lain dengan apa yang kamu tahu, lakukan. Jangan tunggu sampai kamu merasa layak. Keheningan itu seperti menampar Tania dalam diam. Ia selalu hidup dengan logika bahwa uang menentukan segalanya. Kehidupan, pilihan, bahkan nasib. Sementara pemuda miskin ini justru bertahan hidup dengan warisan kenangan dan rasa percaya, bukan kemewahan. Tanpa sadar, matanya mulai panas. Tapi sebagai Tania, ia menolak menunjukkan itu. Kalau begitu, suaranya bergetar sedikit namun ia tahan. Kalau kau gagal, apa yang kau punya? Hidupmu saja sulit. Sendi tersenyum tipis. Aku tidak takut kehilangan apapun, karena aku tidak punya apa-apa. Lagi-lagi Tania kehilangan kata-kata. Di tengah rasa hening itu, tiba-tiba tangan Pak Arga bergerak lemah. Napasnya masih berat, tapi matanya sedikit terbuka. Ayah, suara Tania pecah. Sendi bangkit cepat tapi tetap tenang. Matanya mengamati setiap gerakan kecil, denyut, dan ekspresi. Pak Arga menoleh dengan sangat lambat. Pandangannya belum fokus, tapi ia sadar. Suara pertama yang keluar bukan panggilan pada Tania. Bukan pada dokter. Tapi pada Sendi. Obatnya, hangat, rasanya. Tania membeku. Bibirnya bergetar. Ayahnya merasakan sesuatu. Sendi menunduk, menahan sesuatu di matanya. Alhamdulillah. Bukan keajaiban total. Bukan kesembuhan instan. Tapi ini bukti. Tubuh yang dianggap tidak akan merespons apapun, kini memberi tanda. Tania berdiri. Untuk pertama kalinya ia melihat ayahnya bukan sebagai seseorang yang akan pergi, tapi sebagai seseorang yang mungkin saja, masih bisa kembali. Di tengah rasa haru yang ia benci tapi tidak bisa tolak, ia menoleh ke arah Sendi. Ia ingin mengatakan sesuatu. Tapi yang keluar hanyalah bisikan lirih. Jangan berhenti. Sendi menatapnya. Ada sesuatu di sorot mata itu, bukan kemenangan, bukan kesombongan, tapi rasa syukur. Karena akhirnya seseorang mulai percaya. Bukan pada ramuan itu, bukan pada perjanjiannya, tapi pada kesempatan. Malam itu untuk pertama kalinya sejak pengakuan dokter, kamar Pak Arga bukan lagi tempat menunggu kematian, tapi tempat menunggu keajaiban yang mungkin sedang bekerja pelan-pelan. Dan entah disadari atau tidak, sebuah garis tipis antara benci dan percaya mulai retak. Tidak hilang. Hujan turun dini hari itu. Pelan, tetapi cukup untuk membuat suasana rumah megah keluarga Tania terasa seperti tenggelam dalam kesunyian. Setiap tetes air memantulkan cahaya lampu luar, menciptakan bayangan di balik tirai kamar Pak Arga. Suasana itu seperti pengingat halus bahwa dunia di luar tetap berjalan, sekalipun hidup di dalam rumah itu seakan berhenti. Kerja keras Sendi beberapa hari terakhir mulai menampakkan hasil kecil tapi jelas. Denyut Pak Arga membaik sedikit demi sedikit. Warna kulitnya tidak sekusam sebelumnya. Alat medis menunjukkan grafik yang lebih stabil. Memang belum cukup untuk dikatakan pulih, tapi cukup untuk membuat keheningan berubah menjadi harapan yang tidak lagi mustahil. Dan harapan, jika sudah muncul, akan selalu memicu satu hal lain, ketakutan untuk kehilangan lagi. Tania duduk di sofa kecil pojok kamar. Tidak lagi berdiri dengan sikap dingin. Tidak lagi memeluk diri seolah membentengi harga dirinya. Kini ia diam, menonton, merenung, dan merasa bahwa sesuatu dalam dirinya mulai bergerak, entah kemana. Ia tidak tahu apakah mulai percaya pada Sendi, tapi ia tahu satu hal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia lebih rela kehilangan uang daripada kehilangan ayahnya. Sendi menyelesaikan racikan jamu di meja. Aroma jahe segar dan herbal yang direbus pelan menyebar memenuhi ruangan, bersatu dengan bau antiseptik rumah sakit pribadi yang mahal. Kontras, tapi nyata. Tania memperhatikan diam-diam. Entah kenapa, sejak melihat ayahnya merespons ramuan itu, sejak mendengar bisikannya, Tania tidak lagi bisa memandang Sendi sebagai orang yang sama. Dulu ia hanya melihat tangan kasar, baju sederhana, latar belakang miskin. Sekarang ia melihat konsentrasi, kehati-hatian, ketulusan. Ia membenci perubahan itu. Ia membenci perasaan bahwa ia mungkin salah menilai seseorang. Karena kalau ternyata ia salah,
maka semua harga diri yang ia bangun selama ini tidak berarti apa-apa. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Tante Dara, adik perempuan Pak Arga, masuk dengan wajah diliputi kekhawatiran dan ketidakpercayaan. Wanita itu selalu tampil elegan, dengan perhiasan mencolok dan parfum mahal. "Kau masih di sini?" katanya langsung pada Sendi, bukan menyapa keponakannya. Sendi hanya menunduk sopan. "Saya masih memantau perkembangan." "Memantau perkembangan?" Suara Tante Dara meninggi. "Ini rumah saudara saya, bukan tempat percobaan. Sudah berapa banyak orang yang mencoba dengan cara ajaib, lalu gagal?" Tania berdiri. "Tante, tolong jangan. Apa kamu sudah lupa? Dokter terbaik pun sudah menyerah," teriak Tante Dara. "Kau malah membawa orang asing yang tidak jelas asal-usulnya ke dalam rumah ini." Sendi tetap diam. Tidak membela diri. Tidak melawan. "Tante." "Ayah bereaksi," ujar Tania perlahan. "Ini pertama kalinya ada perubahan." Tante Dara menoleh cepat. "Kau percaya? Setelah semua pendidikanmu, semua yang kalian miliki, kau percaya pada jamu murahan dan orang yang bahkan tidak punya ijazah medis?" Tania terdiam. Namun kali ini bukan karena takut, tapi karena bingung pada dirinya sendiri. Karena sebagian dirinya justru ingin berkata, "Ya, aku percaya." Tapi ia belum sanggup mengatakannya. "Aku tidak akan membiarkan lelaki ini menipu kalian dan membawa kabur sesuatu," ucap Tante Dara sambil melipat tangan. "Uang, harta, atau bahkan perasaan." Kalimat itu seperti sengaja diarahkan. Dan Tania merasakannya tepat di dadanya. "Kalau ayah tetap memburuk," lanjut tante itu dingin, "aku akan memanggil keamanan untuk mengeluarkanmu." Sendi mengangguk pelan. "Saya mengerti." Saat Tante Dara pergi, ketegangan masih terasa. Hujan di luar masih turun. Tapi di dalam kamar, suasana berubah menjadi lebih berat. Karena kini bukan hanya tentang kesembuhan, tapi tentang pertaruhan reputasi. Ketika suasana kembali sunyi, Tania mendekat. "Kau tidak akan membela diri sama sekali?" tanya Tania pelan. Sendi memeriksa suhu kompres di dahi Pak Arga sebelum menjawab. "Kalau aku sibuk membela diri, siapa yang akan menjaga pasien?" Tania terdiam lama. Seandainya bukan Sendi, ia mungkin akan menganggap kalimat itu hanya dramatisasi. Tapi dari pemuda ini, itu terdengar jujur. "Pernah enggak?" Tania akhirnya bertanya spontan, "Kau merasa seperti semua orang salah menilai dirimu?" "Setiap hari," jawab Sendi tanpa ragu. "Dan kau tetap baik-baik saja?" Sendi tersenyum kecil. "Tidak. Aku berusaha terlihat baik-baik saja." Lagi-lagi Tania merasakan sesuatu di dadanya yang sulit diakui. Bukan rasa suka, bukan rasa kasihan, tapi rasa mengerti. Karena sebenarnya, meski hidupnya bergelimang harta, ia sering juga hidup di bawah penilaian. Penilaian bahwa ia hanya wanita kaya. Penilaian bahwa ia tidak pernah berjuang sendiri. Penilaian bahwa ia tidak lebih dari pewaris nama besar. Tidak adil, tapi nyata. Hari itu berjalan panjang. Sendi tetap bekerja, mencatat setiap respons. Tania tidak lagi meninggalkan ruangan. Ia hanya diam, terus memandang ayahnya, kadang memandangi Sendi, tanpa keduanya sadar bahwa ia mulai berubah sedikit demi sedikit. Hingga suatu momen kecil tapi penting terjadi. Ketika Sendi mendekatkan sendok ramuan ke bibir Pak Arga, tangan tua itu bergerak, lebih kuat dari kemarin, mencoba menggenggam jari Sendi. Dada Tania seperti meledak. Ayahnya bukan hanya bereaksi, tapi mencari pegangan. Sendi menunduk, suaranya bergetar pelan. "Terima kasih sudah berjuang, Pak." Dan untuk pertama kalinya, Tania meneteskan air mata tanpa menyembunyikannya. Bukan karena ayahnya sembuh. Bukan karena keajaiban sudah terjadi. Tapi karena ia baru menyadari bahwa keajaiban sesungguhnya bukan ketika semuanya langsung berubah. Tapi ketika ada satu hal kecil yang memberi kita alasan untuk tidak menyerah. Ketika malam hampir tiba lagi, Sendi akhirnya berdiri dari sisi ranjang. "Aku akan pergi sebentar ke rumah untuk membuat ramuan baru. Aku kembali sebelum subuh." Tania menatapnya lama. Ada sesuatu yang ingin ia katakan. Tapi ia memilih yang paling sederhana yang mampu ia ucapkan.
Sendi, suaranya pelan. Aku, terima kasih. Sendi berhenti. Ia tidak menoleh cepat. Hanya diam sejenak, lalu berkata, "Kalau ucapan terima kasih itu benar, tolong doakan yang sama untuk ayahmu." Kemudian ia pergi dengan langkah pelan, menyisakan Tania seorang diri bersama ayahnya dan suara hujan yang masih mengiringi. Di balik pintu, tanpa dilihat siapapun, Tania menatap ayahnya sambil menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya, ia bersumpah dalam hati. Apapun yang terjadi, ia akan bertahan. Baik untuk ayahnya, maupun untuk janji yang tanpa sadar ia mulai takut, sekaligus berharap, akan menjadi nyata. Karena bila keajaiban benar terjadi, maka harga yang harus ia bayar bukan hanya janji yang terucap di awal, tapi perubahan dirinya sendiri. Dan mungkin, keajaiban itu sedang berjalan dalam bentuk yang jauh lebih dalam daripada sekadar kesembuhan. Pagi itu, langit cerah, tetapi suasana rumah Tania tetap diliputi bayangan kecemasan. Tidak ada yang benar-benar bisa bernafas lega dalam kondisi seperti ini. Setiap perubahan sekecil apapun pada tubuh Pak Arga menjadi peristiwa besar. Setiap embusan napasnya diperhatikan, setiap gerakan halus tangannya menjadi harapan. Tania belum tidur semalaman, tetapi wajahnya tidak lagi serapuh kemarin. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tumbuh diam-diam sejak Sendi datang. Mungkin itu adalah harapan. Mungkin itu adalah ketakutan. Atau mungkin, ia mulai benar-benar menunggu keajaiban terjadi. Ia duduk di sisi ranjang, memandangi ayahnya yang masih terbaring dengan oksigen terpasang. Tangan ayahnya kini lebih hangat, meski masih lemah. Ada perubahan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang memperhatikan dengan hati. Dan Tania memperhatikan dengan hati. Perlahan, pintu kamar terdengar diketuk. Tania berbalik, hampir refleks berdiri. Namun bukan Tante Dara, bukan dokter, bukan asisten rumah. Itu Sendi. Dengan jaket lusuhnya yang kini basah oleh embun pagi, dan tas kain berisi beberapa botol ramuan yang ia buat dengan tangannya sendiri. Ia datang seperti biasa, tanpa mengetuk keras, tanpa meminta izin. Seakan ia sudah menjadi bagian dari rumah itu. Tania hampir berkata, "Kau datang." Tapi ia urung. Ia tidak ingin terlihat seperti menunggu. Sendi hanya tersenyum tipis, mengangguk, dan langsung memeriksa kondisi Pak Arga. Ia tidak banyak bicara, tidak pernah membuang waktu dengan hal tidak penting. Dan entah kenapa, Tania mulai menyukai itu. "Bagaimana suhu tubuhnya?" tanya Sendi pelan. Tania melihat catatan di sebelah ranjang. Sedikit turun, lebih stabil dari kemarin. Sendi mengangguk. Bagus. Itu berarti tubuhnya mulai merespons lebih baik. Entah mengapa, mendengar Sendi mengatakan itu terasa jauh lebih menenangkan daripada penjelasan para dokter spesialis. Mungkin karena Sendi tidak pernah menjual harapan kosong. Ia tidak pernah menjanjikan kesembuhan. Ia hanya bekerja dan berdoa. Tania memperhatikan gerakan tangan Sendi saat ia mengaduk ramuan, menuangkannya ke sendok, lalu meniupnya perlahan sebelum memasukkan ke mulut Pak Arga dengan hati-hati. Tidak terburu-buru, tidak sembrono. Seolah ia sedang merawat seseorang yang sangat ia sayangi. Ada sesuatu di dalam diri Tania yang bergetar, meski ia tidak tahu apa. Kalau jamu ini benar-benar berhasil, Tania tiba-tiba berkata, suaranya pelan. "Apa kau tahu apa yang kau lakukan sebenarnya?" Sendi berhenti sejenak, lalu menjawab tanpa menoleh. "Aku hanya sedang mencoba menyelamatkan seorang ayah." "Bukan itu," Tania menatapnya. "Kalau jamu ini berhasil menyembuhkan ayah, kau sedang menyelamatkan kehidupanku." Sendi terdiam. Tania baru sadar ia telah mengucapkannya. Suaranya jujur, terlalu jujur. Ia mencoba meralat, tapi kata-kata itu sudah keluar dan Sendi mendengarnya. Akhirnya Sendi menoleh. Tatapannya tidak terkejut, tidak pula sombong. Hanya sendu. "Kalau itu benar," ucapnya pelan, "aku bersyukur pernah dilahirkan." Keduanya terdiam. Tapi bukan karena canggung. Itu adalah diam yang penuh makna, diam yang hanya muncul ketika hati mulai mengubah posisinya. Hari terus berjalan. Sendi tetap merawat, mencatat, menyesuaikan dosis herbal. Ia sempat pulang sebentar untuk membeli bahan tambahan dari pedagang jamu langganannya,
lalu kembali lagi tanpa menunda waktu. Tania memperhatikan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia penasaran pada seseorang bukan karena latar belakangnya, bukan karena hartanya, bukan karena status sosialnya, tapi karena ketulusannya. Sendi tidak pernah bertanya tentang uang. Tidak pernah bertanya tentang separuh harta. Tidak pernah menyebut soal janji menjadi istri. Padahal ia bisa saja menagih. Ia bisa saja berkata, "Aku menolongmu, mana balasannya?" Tapi Sendi bahkan tidak menyentuh pembicaraan itu. Dan itulah yang membuat janji itu justru terasa semakin berat dan semakin berarti. Di luar kamar, Tania sempat duduk sendirian di ruang tamu. Ia memikirkan kata-kata yang pernah ia ucapkan pada Sendi waktu itu. "Kalau kau bisa menyembuhkan nyawa ayahku, aku rela jadi istrimu, dan separuh hartaku jadi milikmu." Saat itu ia mengatakan itu dengan nada meremehkan, seperti sedang mengetes pemuda miskin yang terlalu percaya diri. Tapi kini kalimat itu kembali, dan terasa seperti hutang yang tidak bisa ia lupakan. Tiba-tiba suara langkah memecah keheningan. "Tante Dara datang lagi. Kau masih membiarkan dia mengurus semuanya?" tanyanya dengan nada sinis. Tania tidak lagi menunduk, tidak lagi mengelak. "Dia berhasil membuat ayah lebih baik," jawab Tania tegas. "Lebih jauh daripada siapapun selama ini." Tante Dara mendecak pelan. "Kau ini masih muda, Tania. Jangan sampai perasaanmu mengaburkan logika." Tania menoleh cepat. "Perasaan?" Tante Dara tersenyum miring. "Ayahmu mulai membaik, dan entah mengapa kau mulai membela pemuda itu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Tania menahan napas. Ia ingin marah. Ia ingin menyangkal. Tapi ia tahu, itu tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Karena ia memang mulai merasakan sesuatu. Sesungguhnya ia juga tidak bisa menjelaskan. Tante Dara mendekat. Suaranya lebih rendah. "Apa kau yakin orang itu bukan seseorang yang sengaja memanfaatkan kelemahanmu?" Ketika Sendi keluar dari kamar dengan mangkuk bekas racikan di tangan, ia mendengar sebagian kalimat itu. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk mengerti bahwa ia sedang dibicarakan. Bukan sekali, bukan dua kali. Ia sudah terbiasa diragukan. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, penilaian orang lain bukan hanya menyakitinya, tapi berpotensi merusak sesuatu yang mulai ia jaga di dalam hatinya. Tania dan Sendi saling menatap, tidak berkata apa-apa. Namun dalam tatapan itu, mereka sama-sama tahu. Kesembuhan ini bukan hanya tentang Pak Arga. Keajaiban ini sedang menguji kebenaran hati mereka. Malam kembali datang. Sendi tetap berjaga. Tania duduk di sampingnya, tidak lagi menjaga jarak. Tanpa sadar, ia bersandar di kursi yang sama. Tidak mengelak ketika bahunya hampir menyentuh lengan Sendi. Ia diam, tapi tidak menyingkir. Dan saat suasana hening benar-benar jatuh, Tania berbisik nyaris tak terdengar. "Sendi, kalau ayahku benar-benar sembuh, apa kau akan menagih janjiku?" Sendi menunduk. Senyum kecil muncul, lemah, tapi jujur. "Tania, menagih janji bukan bagian dari niatku datang ke sini." "Lalu kenapa kau datang?" Sendi menatapnya kembali. "Karena aku ingin membuktikan bahwa nyawa orang yang kau sayangi, pantas diperjuangkan, bahkan oleh orang yang tidak punya apa-apa." Tania kehilangan kata-kata. Butuh waktu lama sebelum ia akhirnya berkata lirih. "Sungguh, aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya." Sendi berdiri, mengambil air untuk mengganti kompres. Lalu menjawab tanpa menoleh. "Kalau kau tidak bisa membalas, jangan sakiti." Kata itu sederhana, tapi menusuk. Karena tanpa Sendi sadari, kata itu menjawab ketakutan terbesar Tania sendiri. Ketakutan bahwa suatu hari, ia akan memberikan harapan, lalu menghancurkannya. Malam itu, di tengah kesunyian dan suara napas Pak Arga yang perlahan stabil, mereka berdua tidak menyadari bahwa keajaiban itu sedang bergerak. Bukan hanya di tubuh seorang ayah, tapi di hati dua manusia yang tidak pernah tahu bahwa jalan Tuhan bisa menghubungkan dua dunia yang begitu jauh. Dan di balik semua itu, terdapat satu kenyataan. Jika kesembuhan benar-benar terjadi, maka janji itu bukan lagi sekadar kalimat yang terucap dalam kemarahan dan putus asa. Janji itu akan memiliki harga.
Harga yang lebih besar daripada apapun yang bisa dibeli dengan uang. Dan Tania, pagi itu berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih hangat, cahaya matahari menyelinap masuk melalui jendela kamar, dan entah kenapa, suasana tidak lagi sekelam kemarin. Tania bangun lebih awal dari biasanya, meski tidurnya hanya sebentar. Rambutnya masih kusut, mata sedikit sembab, tapi ada sesuatu yang berbeda di raut wajahnya. Bukan hanya lelah, melainkan siaga. Ia membuka pintu kamar ayahnya. Dan kehampaan yang biasanya menyambut, kini tergantikan oleh sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Pak Arga sedang membuka matanya. Tidak lebar, tidak sepenuhnya sadar, tapi ada kesadaran di sana. Tania langsung terpaku. Dadanya serasa berhenti. "Pak? Ayah?" Suaranya bergetar. Tangannya terangkat perlahan, seolah takut jika itu hanya mimpi dan sentuhan bisa menghancurkan semuanya. Pak Arga menggerakkan jarinya. Pelan. Sangat pelan. Tapi jelas. Dan ketika ia membuka bibirnya sedikit, suara parau yang tidak pernah mereka dengar selama berminggu-minggu akhirnya keluar. "Tea, Nia." Tania langsung menangis. Tangis yang tidak bisa ditahan. Tidak bisa ditunda. Tidak bisa disembunyikan. Ia memeluk tangan ayahnya sambil mengulang-ulang. "Ayah, ayah bisa dengar aku? Ayah bisa dengar aku." Suara langkah terdengar di pintu. Sendi masuk, terdiam, tubuhnya membeku. Ia tidak ingin salah menafsirkan. Ia tidak ingin mengaku menang sebelum benar-benar menang. Tadi dia, Tania menoleh dengan wajah basah. Dia memanggil namaku. Sendi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mendekat dengan perlahan, seolah menyaksikan sesuatu yang suci. Ia memeriksa denyut nadi. Lebih kuat. Ia memeriksa suhu. Stabil. Ia memeriksa pupil mata. Responsnya kembali. Itu bukan lagi tanda-tanda kecil. Itu adalah titik balik. Sesuatu yang bahkan dokter tidak bisa berikan. Sesuatu yang bahkan Tania belum berani bayangkan. Pak Arga belum sepenuhnya pulih. Tapi ia kembali. Kesadaran itu sendiri sudah sebuah keajaiban. Tania menatap Sendi. Tatapan yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini bukan hanya penuh syukur, tapi juga penuh hormat, penuh percaya, dan sedikit takut. Takut karena janji itu kini berada di depan mata. Sementara itu di ruang tamu, Tante Dara berdiri terpaku melihat berita membaiknya kondisi Pak Arga. Ia tidak percaya. Bahkan ia berulang kali bertanya pada perawat dan dokter panggilan keluarga. "Tadi pagi, dia membuka mata? Kalian yakin? Jangan beri harapan palsu pada keponakanku." Namun semua orang memberi jawaban yang sama. "Ya, Bu." Beliau benar-benar sadar. Dan seperti yang selalu terjadi ketika kebenaran tak diinginkan muncul, kemarahan menggantikan keterkejutan. Tante Dara melangkah ke kamar Tania, menahan emosinya agar tidak meledak. Tapi ketika melihat Sendi membantu menyiapkan ramuan lanjutan, ia tak bisa mengendalikan diri lagi. "Tania, kau sungguh percaya semua ini terjadi karena jamu? Karena pemuda itu?" Tania menoleh, wajahnya masih merah karena habis menangis. "Aku tidak peduli apa yang kau percaya, Tante. Yang aku tahu, ayah sadar setelah beberapa hari Sendi merawatnya. Lalu kau akan menyerahkan hidupmu pada seseorang yang datang entah dari mana? Tidak ada bukti ilmiah. Tidak ada jaminan. Semua ini bisa jadi hanya kebetulan." Sendi menunduk. Ia ingin berbicara, tapi ia tahu itu bukan waktunya. Justru Tania yang berbicara. Dengan suara yang lebih tenang daripada sebelumnya. "Kalau semua dokter terbaik bisa menyembuhkan ayahku, aku tidak akan mencari Sendi." Tante Dara terdiam. Wajahnya mengeras. Tania melanjutkan, "Kau boleh meragukan dia. Tapi aku sudah melihat sendiri hasilnya." Untuk pertama kalinya, suara Tania terdengar menyerupai suara arwah ayahnya. Tegas, tidak bisa digoyahkan. Tante Dara bergetar. Bukan karena tidak setuju, tapi karena takut. Takut kalau ternyata ia selama ini salah. Takut kalau pemuda miskin itu memang benar. Dan lebih dari itu, takut kehilangan kendali atas keluarga dan harta. Di kamar, setelah perdebatan usai, Sendi perlahan membereskan alatnya. Atmosfer di ruangan begitu hening,
Tapi ada satu kalimat yang mengambang di antara keduanya. Kalimat yang belum terucap, tapi tidak bisa diabaikan. Tania akhirnya angkat bicara. Sendi. Ia terdiam sejenak. Napasnya berat. Benar-benar berat. Aku mulai takut. Sendi mengangkat wajah. Takut pada apa? Takut kalau semua ini benar-benar berhasil. Takut kalau aku harus menepati kata-kata yang dulu kuucapkan dalam putus asa. Sendi menatapnya lama. Tidak menghakimi. Tidak menuntut. Aku tidak pernah meminta kau menepatinya, Tania. Itu bukan intinya. Suara Tania nyaris pecah. Intinya adalah, aku bilang itu tanpa pikir panjang. Tanpa hati. Sekarang semakin kesini, aku tidak ingin melakukan semuanya dengan terpaksa. Sendi menghela napas. Pelan. Tania, katanya lembut, kalau hal itu memang sudah kau ucapkan, maka biarlah waktu yang menentukan apakah janji itu masih perlu ditepati atau tidak. Tania tercekat. Ia tidak pernah bertemu seseorang yang bisa menjaga harga dirinya, sekaligus menjaganya dari rasa bersalah seperti ini. Ia menatap Sendi lagi. Apa kau tidak ingin menagih janji itu? Sendi tersenyum. Sama, seperti senyuman pertamanya dulu, hangat dan sederhana. Kalau aku harus menikah denganmu hanya karena kau merasa berhutang, Tania, maka aku lebih memilih tetap jadi orang asing yang datang dan pergi tanpa meninggalkan luka. Kalimat itu menusuk. Tapi justru disitulah kemurniannya. Tak ada rayuan. Tak ada manipulasi. Sendi sama sekali tidak ingin mengambil keuntungan. Dan justru karena itu, Tania makin sulit mengabaikan kehadirannya. Satu hal kini berubah. Janji itu bukan lagi ancaman. Janji itu berubah menjadi sesuatu yang terasa, mungkin. Malam turun. Pak Arga kini tertidur dengan pernapasan stabil. Tania masih terjaga, duduk di kursi di samping ranjang, menatap ayahnya dengan rasa syukur. Di luar kamar, Sendi duduk di lantai koridor. Ia tidak tidur. Hanya memejamkan mata sejenak. Kelelahan menempel di tubuhnya, tapi hatinya begitu tenang. Semua orang di rumah itu akhirnya merasakan sesuatu yang sama. Kesembuhan bukan lagi sekadar harapan, tapi kenyataan yang sedang terbentuk. Dan tanpa mereka sadari, kesembuhan itu bukan hanya untuk Pak Arga. Tania, yang dulu dingin, keras, dan terlalu percaya uang, pelan-pelan mulai sembuh dari luka batinnya sendiri. Sendi, yang selalu dianggap tidak berharga, akhirnya mulai dilihat sebagai seseorang yang penting. Dan hubungan itu, meski belum diakui, mulai bersemi dari hal paling sederhana. Doa dan rasa takut kehilangan. Tidak ada cinta yang tumbuh lebih kuat daripada cinta yang lahir dari keajaiban. Dan malam itu, keajaiban sedang menulis kelanjutannya. Tanpa suara, tapi tak bisa dihentikan. Hari-hari setelah kesadaran pertama Pak Arga berjalan seperti sesuatu yang hampir tidak nyata. Seolah semua orang di rumah itu berjalan di antara rasa syukur dan ketakutan. Syukur karena keajaiban itu sudah terjadi, dan ketakutan karena masih ada kemungkinan semuanya bisa lenyap tiba-tiba. Setiap pagi kini terasa berbeda. Tania tidak lagi terbangun dengan perasaan hampa atau marah-marah pada dunia. Ia bangun dengan tujuan. Ia mengecek kondisi ayahnya, menyiapkan kebutuhan, bahkan ikut belajar menumbuk dan meracik ramuan dari Sendi. Sendi sendiri tetap sederhana. Ia tidak meminta balasan apapun. Tidak meminta diperlakukan istimewa. Tapi justru karena itulah, orang-orang dalam rumah mulai memperlakukannya berbeda. Para asisten rumah yang dulu ketakutan atau mencibir kini memanggilnya Mas, dengan hormat. Bahkan supir keluarga yang dulu menganggapnya orang kampung mulai bertanya tentang resep herbal untuk darah tinggi istrinya. Namun di satu sisi, tidak semua orang menerima perubahan ini dengan lapang dada. Tante Dara, yang sejak awal merasa kehilangan kendali, perlahan mulai tersudut. Ia tidak bisa lagi mengatur atau menekan Tania sesuka hati. Tidak bisa lagi menggunakan kondisi Pak Arga untuk membungkam keputusan-keputusan keluarga. Bahkan keberadaannya di rumah semakin tidak relevan sejak Tania mulai mengambil alih banyak hal dengan bantuan Sendi. Dan yang paling membuatnya gelisah, setiap perkembangan kesehatan Pak Arga berarti janji itu semakin dekat untuk menjadi kenyataan. Janji yang dulu dia pikir mustahil. Bahwa Tania akan menikahi seorang pemuda miskin,
hanya karena ia berhasil menyelamatkan nyawa sang ayah. Tidak. Sebagai orang yang menganggap pernikahan sebagai transaksi sosial, itu tidak masuk akal. Ia tidak akan membiarkan keluarga Arga dipimpin seseorang tanpa nama, tanpa harta, tanpa status. Siang itu, ketika Sendi sedang memeriksa ramuan selanjutnya di dapur, Tante Dara tiba-tiba muncul, berdiri di belakangnya. Tatapannya tajam. Ada senyum, tapi senyum yang tidak berisi kehangatan. "Sendi, kita perlu bicara." Sendi berhenti. "Tentu, Bu. Ada apa?" Tante Dara berjalan pelan, memandang sekeliling seolah sedang berada di wilayahnya, lalu kembali menatap pemuda itu. "Kau sudah melakukan banyak hal. Aku tidak menyangkal itu." Sendi hanya diam. Ia tahu itu bukan pujian. Tapi ada batas di mana semuanya harus berhenti. Sendi mengangkat wajah. "Maksud Ibu?" Tante Dara mencondongkan tubuh, berbicara rendah. "Tidak semua orang bisa menikahi orang seperti Tania. Apalagi masuk ke keluarga seperti ini. Kau tidak punya pendidikan, tidak punya nama, tidak punya apa-apa yang bisa kau tawarkan selain jamu dan keajaiban yang aku tidak percaya sepenuhnya." Sendi mendengarkan. Tidak tersinggung. Tidak marah. Hanya menatap dengan ketenangan yang justru membuat Tante Dara makin tidak nyaman. "Kalau kau lelaki baik," lanjutnya, "kau akan mundur. Kau akan pergi. Kau akan biarkan Tania hidup sesuai kelasnya. Dan kau tidak akan memanfaatkan janji yang lahir dari keputusasaan." Sendi menghela napas kecil. "Aku tidak pernah meminta pernikahan itu, Bu." Tante Dara terdiam sejenak. Tidak menyangka jawaban itu. "Tapi," lanjut Sendi, "aku tidak akan membiarkan kalian menganggapku penipu, atau seseorang yang datang untuk memanfaatkan kondisi keluarga." Kali ini tatapan Sendi tegas. "Tania membuat janji itu bukan karena aku memaksanya, tapi karena ia begitu mencintai ayahnya. Dan kalau suatu hari ia memutuskan untuk menepati atau membatalkannya, itu bukan urusan siapapun, termasuk saya." Untuk pertama kalinya, Tante Dara tidak punya jawaban. Karena pemuda itu tidak menunjukkan ambisi, tapi keteguhan. Tidak menunjukkan rasa rendah diri, tapi harga diri. Dan orang seperti itu, jauh lebih sulit dihadapi daripada penipu biasa. Sementara itu di kamar, Tania sedang membacakan buku bertema motivasi pada ayahnya. Meski Pak Arga belum bisa menanggapi banyak, setiap kali ia mendengar suara Tania, ia merespons dengan gerakan halus di tangan atau matanya. "Ayah harus dengar," kata Tania sambil tersenyum tipis. "Sendi bilang kalau ayah terus merespons seperti ini, mungkin beberapa minggu lagi ayah mulai bisa duduk dengan bantuan. Bayangkan, setelah sekian lama kita akhirnya bisa bicara lagi." Tiba-tiba tangan Pak Arga bergerak lebih kuat dari biasanya. Tania langsung mendekat. "Pak?" Ayahnya membuka bibir. Pelan. Sangat pelan. Hampir tidak terdengar. "Ja, Gan." Tania menahan napas. Air matanya menetes tanpa bisa dikontrol. "Ayah bilang, jangan apa?" Suaranya bergetar. Pak Arga mencoba lagi. Lagi dan lagi, meskipun suaranya nyaris tidak terdengar. "Ja, Ngan, Ting." Tania terisak. Ia tahu apa yang ayahnya coba katakan. "Jangan tinggalkan aku." Dan entah mengapa, di dalam kalimat itu, Tania merasakan sesuatu yang lain. Seolah ayahnya tahu bahwa ada satu hal besar yang Tania sembunyikan. Bahwa ia belum memberi keputusan tentang janji pernikahan itu. Dan seolah tanpa suara, ayahnya berkata, "Kalau dia yang menyelamatkanku, jangan lepaskan dia." Tania menangis memeluk ayahnya. Ia tahu waktu ayahnya kembali bicara mungkin masih panjang, tapi kesadaran itu sudah muncul. Dan itu lebih berarti daripada apapun di dunia. Malamnya, ketika semua orang telah tertidur, Tania berdiri di halaman belakang, menatap langit. Ia mengingat malam itu. Saat ia mengucapkan kalimat gila. "Aku bersedia jadi istrimu kalau kau bisa sembuhkan ayahku." Dan kini, tanpa ia duga, kata-kata itu mulai menjadi kenyataan. Sendi datang pelan dari arah pintu, membawa selimut dan menyampirkannya di pundaknya tanpa berkata apa-apa. "Aku takut," kata Tania tiba-tiba. "Kalau semua ini berhasil, lanjutnya, aku tidak bisa mundur."
Sendi menatapnya. Kalau semua ini berhasil, mungkin itu memang sudah seharusnya terjadi. Tania menunduk. Wajahnya merah bukan karena malu, tapi karena sedang menghadapi pertemuan antara janji dan perasaan. Jadi kau tidak keberatan kalau aku menepati ucapanku? Sendi hampir tidak bergerak. Waktu terasa berhenti sejenak. Aku hanya akan keberatan kalau kau melakukannya bukan karena kau mau. Tania menatapnya lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat Sendi sebagai orang luar. Ia melihatnya sebagai seseorang yang suaranya bisa meredakan badai. Seseorang yang tangannya mengembalikan hidup. Seseorang yang diam-diam sudah menjadi bagian dari dunia yang ia lindungi. Dan untuk pertama kalinya, Tania ingin janji itu bukan sekadar janji. Bukan lagi kewajiban. Bukan lagi rasa terhutang. Melainkan sesuatu yang benar. Namun mereka sama sekali tidak menyadari. Ada seseorang yang mengintip dari jendela. Seseorang yang melihat kedekatan itu dan merasa dunia sedang terbalik. Seseorang yang tidak akan membiarkan dua dunia, kaya dan miskin, bersatu begitu mudah. Seseorang yang sudah memulai rencana. Dan rencana itu akan mengguncang segalanya. Malam itu langit kota tampak seperti lembaran hitam kelam tanpa cahaya. Tak ada bintang, seolah Tuhan pun sedang menyaksikan manusia yang tersesat bergulat dengan nasibnya sendiri. Di salah satu sudut kota, di sebuah rumah megah yang kini terasa seperti penjara tak berdinding, Tania duduk terpaku di lantai kamar ayahnya. Rambutnya kusut, make-upnya luntur, dan matanya sembab seperti baru menangis semalaman. Monitor di samping ranjang menunjukkan grafik yang naik turun tak beraturan. Terkadang stabil, terkadang melemah drastis. Ayahnya terbaring tanpa suara, seperti tubuh tanpa jiwa yang hanya bertahan karena serangkaian selang, kabel, dan obat yang terus dipompa ke dalam tubuh. Setiap beberapa menit, suara bip alat monitor terdengar nyaring seperti pengingat bahwa waktu semakin menipis. Tania memegang tangan ayahnya erat-erat. Dulu tangannya kuat, kokoh, dan penuh pengaruh seperti tangan seorang raja bisnis yang ia kenal seumur hidup. Kini tangan itu terasa ringan, rapuh, dingin, seolah hanya tinggal tulang dan sisa-sisa kekuatan yang tersisa. "Papa," bisiknya parau, "aku sudah mencoba segalanya." Kalimat itu tidak selesai. Air mata menghalanginya untuk melanjutkan. Semua dokter terbaik didatangkan, seluruh pengobatan modern dicoba, dari terapi sel, imunoterapi, alat medis terbaru, sampai obat impor bernilai ratusan juta rupiah. Namun hasilnya tetap sama. Tak ada perkembangan berarti. Semua yang mereka lakukan hanya memperpanjang keadaan tanpa pernah benar-benar memperbaiki. Di tengah keputusasaan itulah muncul satu nama yang menghantui pikirannya. Sendi. Pemuda miskin yang dulu ia hina di halaman rumahnya. Pemuda yang hanya bermodalkan herba, jamu tradisional, dan keyakinan yang bahkan dianggap tak masuk akal bagi sebagian orang. Pemuda yang dengan suara datar meminta waktu, bukan imbalan. Dan pemuda yang kini ia perjuangkan mati-matian untuk bisa dihubungi, sementara ia sendiri tak tahu apakah ia masih memiliki muka untuk menemuinya setelah semua hinaan kemarin. Sementara itu, jauh dari kemewahan rumah Tania, di sudut kota yang remang, Sendi sedang menata beberapa botol kecil berisi cairan ramuan buatan sendiri di atas meja kayu lapuk. Cahaya lampu minyak kuning temaram menyinari wajahnya. Ia terlihat lelah, namun tetap tenang. Ibunya duduk di sudut ruangan, batuk sesekali. Sakit lama yang belum kunjung sembuh. "Kamu yakin tidak apa-apa, Nak?" tanya ibunya pelan. Sendi tersenyum kecil, meski tampak berat. "Aku hanya ingin mencoba membantu, Bu. Kalau benar-benar bisa menyembuhkan orang lain, mungkin suatu hari giliran ibu yang sembuh." Ibunya menunduk, menahan air mata. Ketukan terdengar di pintu. Sendi bangkit pelan dan membuka. Di luar, berdiri seseorang yang tak pernah ia duga akan datang. Tania. Dengan mantel panjang, wajah yang pucat, dan ekspresi yang runtuh. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi sikap angkuh seperti saat mereka pertama kali bertemu. Ia bahkan tidak berani memandang Sendi tepat di mata. Sendi berdiri kaku. "Kamu, kenapa kesini?" Tania membuka mulutnya, muta suara tercekat. "Ayahku, semakin kritis." Hening.
Satu-satunya yang terdengar hanya suara kipas angin usang yang berputar lambat, serta detik jam dinding yang berjalan seperti mengejek. Dokter bilang waktu beliau mungkin tidak sampai seminggu lagi. Lanjutnya, dan aku ingat apa yang kamu bilang. Tentang ramuanmu. Tentang kemungkinan. Suara Tania pecah. Ia memalingkan wajah, mencoba menyembunyikan tangisnya tapi gagal. Aku tahu aku pernah menghina kamu. Aku tahu aku menertawakanmu. Tapi, Sendi, kalau ada sedikit saja kemungkinan, sekecil apapun, tolong. Ia menunduk, lalu sujud. Tidak peduli lantai rumahnya sederhana. Tidak peduli bajunya mahal. Ia memilih harga diri ayahnya di atas harga dirinya sendiri. Buktikan katamu, ucapnya lirih, kalau kau bisa menyelamatkan ayahku, kata-kataku dulu berlaku. Aku akan menikah denganmu. Dan separuh hartaku jadi milikmu. Aku tidak peduli lagi. Air matanya jatuh membasahi lantai. Sendi terpaku. Tidak percaya apa yang ia lihat. Ini bukan wanita yang sama dengan kemarin. Ini bukan Tania yang angkuh dan menghina orang miskin dengan mudah. Ini seorang anak yang ketakutan akan kehilangan ayahnya. Setelah lama terdiam, Sendi berkata pelan namun tegas. Aku akan mencoba. Tapi aku tidak ingin kamu berjanji apapun lagi. Jika aku bisa membantu ayahmu, balasan terbesar bagiku adalah kau tidak merendahkan orang miskin lagi. Kalimat itu seperti tamparan yang lebih keras daripada hinaan manapun. Tania menangis, bukan karena sakit, tapi karena malu. Sendi lalu menyiapkan semua bahan, akar, daun, rempah yang ia olah sendiri. Tidak ada alat canggih, tidak ada laboratorium mahal, hanya tangan dan pengetahuan turun-temurun yang ia pelajari sejak kecil. Malam itu, Sendi datang ke rumah besar itu. Para penjaga menatapnya sinis, sebagian hampir menolak. Tapi Tania menghentikan mereka. Aku yang memanggilnya, ucapnya tegas. Mereka pun membuka jalan. Ketika Sendi berdiri di samping ranjang Pak Armand, ia menatap tubuh lelaki yang hampir tak bernapas itu. Lalu berbisik pelan, bukan pada pasiennya, tapi pada dirinya sendiri. Kalau ini gagal, setidaknya aku sudah mencoba. Ia mulai bekerja. Dengan hati-hati, memberi ramuan sedikit demi sedikit, menekan titik-titik tertentu seperti metode terapi refleksi, dan membaca doa pelan yang diajarkan ibunya. Tania berdiri di sudut ruangan, gemetar. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Setiap gerakan Sendi terasa seperti satu-satunya harapan yang tersisa. Dan saat semua selesai, Tania bertanya dengan suara paling pelan yang pernah ia keluarkan. Berapa peluangnya berhasil? Sendi menatap matanya, bukan dengan sombong, bukan dengan meremehkan, tapi dengan kejujuran penuh. Aku tidak menjanjikan keajaiban, tapi aku percaya Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Bab ini diakhiri dengan satu momen yang menggantung. Monitor pasien bergerak sedikit lebih stabil. Tania menutup mulutnya, menahan tangis yang pecah karena harapan yang baru mulai menyala. Sementara Sendi berdiri diam, menunduk. Karena perjalanan belum selesai. Dan hasil akhirnya masih merupakan misteri. Namun satu hal sudah pasti. Inilah pertama kalinya Tania percaya pada seorang pemuda miskin. Lebih dari semua dokter yang pernah ia bayar. Pagi itu berbeda. Biasanya rumah besar itu hening dan dingin. Seperti bangunan kosong yang dipaksa tanpa hidup oleh lampu-lampu mahal dan penjaga berseragam. Tapi hari itu, ada napas baru di dalamnya. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah seluruh udara membawa harapan yang lama hilang. Tania terbangun dengan mata bengkak. Ia tak tidur semalaman, duduk di kursi samping tempat tidur ayahnya. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, tapi untuk pertama kalinya sejak vonis dokter, ia tidak merasa sepenuhnya hancur. Sendi masih di ruangan itu. Tidak tidur juga. Ia bersandar di dinding, menunduk, seperti seseorang yang sedang berdoa tanpa suara. Udara hening. Hanya bunyi monitor jantung yang berdetak lemah, tetapi jauh lebih stabil dibanding kemarin. Tiba-tiba, jari Pak Armand bergerak. Halus, pelan, tapi nyata. Tania langsung bangkit. Matanya membesar. Ia mendekat dengan tubuh gemetar. Papa? Papa dengar suara Tania. Tak ada jawaban. Tapi jari itu kembali bergerak.
Kali ini lebih kuat daripada sebelumnya. Kemudian kelopak mata yang sudah berhari-hari tak bergerak mulai berkedut. Papa. Suara Tania pecah. Air mata yang sejak kemarin tertahan kini jatuh tanpa bisa dihentikan. Sendi mendekat, menahan napas. Monitor jantung terdengar lebih kuat. Detaknya mulai naik stabil. Luruh semua rasa takut, semua rasa putus asa, semua rasa bahwa hanya hitungan jam yang tersisa. Semua orang di ruangan itu menyaksikan sesuatu yang mustahil menurut logika kedokteran, tapi nyata di depan mata mereka. Pak Armand membuka mata. Pelan, namun jelas. Ia mengerjap, seperti seseorang yang kembali dari tempat sangat jauh. Tatapannya bingung, lalu perlahan fokus pada sosok di sampingnya. Thea, Nia? Tania menutup mulutnya. Tangisnya pecah seperti banjir yang menunggu pintu gerbang dibuka. Papa? Papa? Ya Tuhan, Papa. Papa dengar aku. Tangannya menggenggam tangan ayahnya erat-erat sambil menangis terisak. Ia bahkan tak mampu berkata-kata lagi. Hanya air mata yang berbicara. Sendi mundur beberapa langkah, menunduk, tersenyum kecil. Bukan senyum bangga. Senyum lega. Senyum seseorang yang hanya ingin menepati janji, meski dulu ia dihina dan dianggap pembohong. Tidak lama kemudian, dokter-dokter datang, tergesa-gesa. Mereka memeriksa monitor, menatap Pak Armand, lalu sesama mereka dengan ekspresi tak percaya. Ini tidak mungkin. Vital sign-nya pulih drastis. Ini stabil. Pasien ini sempat tidak punya harapan. Dan kalimat terakhir hanya diucapkan dengan berbisik. Tapi sekarang dia melawan semua prognosis. Dalam perjalanan keluar, salah satu dokter menghampiri Sendi. Apa yang kamu berikan pada pasien ini? Sendi hanya menjawab sederhana. Sebuah ikhtiar. Tidak ada yang ia akui. Tidak ada yang ia sombongkan. Kalaupun ada yang patut diagungkan, itu hanya kuasa Tuhan. Beberapa hari kemudian, Pak Armand sudah bisa duduk, bicara, dan bahkan tersenyum. Badannya belum pulih sepenuhnya, tapi ia hidup. Itu saja sudah menjadi keajaiban yang tak ternilai. Dan satu nama tidak pernah luput dari bibirnya. Sendi. Ia ingin bertemu pemuda itu. Bukan karena ingin menguji, bukan karena penasaran, tapi karena hatinya tahu, tanpa pemuda itu, ia mungkin sudah menjadi nama di batu nisan. Tania membawa Sendi kembali ke rumah. Kali ini bukan sebagai orang asing, tapi sebagai tamu terhormat. Tidak ada penjaga yang memandang rendah. Tidak ada tatapan sinis. Semua mata kini penuh hormat. Ketika Sendi masuk, Pak Armand menunjuk kursi di sebelahnya. Duduklah, nak. Sendi patuh, tapi tetap tampak rendah hati. Ia tidak nyaman di tengah kemewahan. Ia tidak terbiasa diperlakukan sebagai seseorang yang berharga. Pak Armand menatapnya dengan tatapan ayah. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Tetapi aku akan selamanya berutang nyawa pada anak muda sepertimu. Jika kau butuh apapun, hartaku, rumahku, perusahaanku, kau tinggal minta. Sendi langsung menggeleng. Saya tidak ingin apapun, Pak. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Pak Armand. Sendi tersenyum kecil. Cukup doakan saja ibu saya sembuh sepenuhnya. Itu lebih dari cukup. Tania menunduk. Hatinya remuk oleh rasa malu sekaligus terharu. Dulu ia menawari separuh hartanya seolah Sendi bisa dibeli. Kini ia paham, harta tidak punya arti dibandingkan ketulusan manusia seperti dia. Beberapa jam setelahnya, Tania menghampiri Sendi saat ia hendak pulang. Tak ada riasan, tak ada gaun, tak ada sikap elegan seperti biasanya. Hanya gadis yang berdiri dengan tatapan sungguh-sungguh. Sendi. Sendi berhenti. Tania menarik napas panjang lalu berkata perlahan. Dulu aku bilang, kalau kau bisa menyelamatkan ayahku, aku akan menikah denganmu. Dan separuh hartaku jadi milikmu. Sendi terdiam. Tak ada senyum, tak ada ekspresi menang. Aku tahu itu ucapan yang sombong dan tak pantas. Lanjut Tania. Tapi aku tidak sedang menepati janji karena terpaksa. Aku mengatakan ini sekarang, karena aku benar-benar ingin menepatinya. Sendi memandangnya, ragu. Kenapa? Tanyanya pelan.
Tania menatapnya, mata berair. Karena aku pernah bertemu banyak orang kaya, tapi tidak pernah ada satupun yang semurni kamu. Tidak ada yang memilih memberi tanpa meminta kembali. Tidak ada yang menyelamatkan seseorang tanpa berharap balasan. Ia mendekat sedikit. Andai hari itu kamu gagal pun, aku tetap akan mengucapkan terima kasih. Tapi kamu tidak hanya berusaha, kamu benar-benar menyelamatkan hidup ayahku. Hening beberapa detik. Lalu Tania mengatakan kalimat yang tidak lagi keluar dari kesombongan, tapi dari hati seorang perempuan yang utuh. Jika kau masih menginginkan, aku bersedia menjadi istrimu. Akhirnya, Sendi tersenyum. Bukan senyum kemenangan. Bukan senyum balas dendam. Tapi senyum tulus seorang pemuda miskin yang hanya ingin satu hal. Mari kita mulai dari awal. Bukan karena janji, tapi karena keikhlasan. Tania mengangguk. Dan di momen itu, sebuah kisah baru dimulai. Bukan kisah orang kaya yang kasihan pada orang miskin. Bukan kisah balas budi. Bukan kisah pengorbanan sepihak. Ini kisah dua manusia dari dunia berbeda, dipersatukan oleh luka, keajaiban, dan hati yang tulus. Sendi menggenggam tangan Tania. Bukan sebagai orang yang ditawari harta. Bukan sebagai orang yang diangkat statusnya. Tapi sebagai seseorang yang akhirnya dicintai, bukan karena apa yang ia punya, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. 2 tahun berlalu. Rumah yang dulu menjadi tempat penuh kesedihan dan ketakutan, kini berubah menjadi rumah dengan suara tawa, langkah kaki, dan kehidupan yang terus berdenyut. Di halaman belakang, taman yang dulunya tidak terurus kini penuh bunga, bukan ditanam oleh tukang kebun, tetapi oleh tangan Tania sendiri. Di sudut taman, seorang lelaki sedang duduk bersama lelaki yang usianya jauh lebih tua, namun tampak jauh lebih sehat daripada dulu. Mereka berbincang ringan sambil menyeruput teh hangat. Lelaki tua itu adalah Pak Armand. Kini tidak lagi terlihat seperti seseorang yang pernah digantung hidupnya oleh mesin. Sedangkan lelaki di sampingnya adalah Sendi, pemuda miskin yang dulu hanya datang dengan ramuan sederhana dan keyakinan keras kepala. Dan kini, ia bukan lagi sekadar pemuda miskin. Ia menjadi seseorang yang dihormati oleh semua orang, bukan karena harta, tapi karena ketulusan yang tak pernah berubah. Tak jauh dari mereka, Tania muncul dengan langkah ringan. Ia tak lagi tampil seperti CEO sombong yang menjaga citra. Ia hanya seorang wanita yang terlihat benar-benar bahagia. Di tangannya, ia membawa gelas jus herbal hasil racikan Sendi, sesuatu yang dulu ia anggap remeh. Ketika ia duduk, Pak Armand memandang mereka berdua sambil tersenyum penuh arti. "Hidup ini lucu," kata Pak Armand pelan. "Dulu aku mengira kekayaan bisa membeli segalanya. Tapi pada akhirnya, nyawaku diselamatkan bukan oleh dokter terkenal, bukan oleh alat jutaan rupiah, tapi oleh seorang pemuda miskin yang tak punya apa-apa kecuali kemauan." Sendi menunduk dan tertawa kecil. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak. Tapi dunia tidak butuh orang yang bisa melakukan segalanya," sahut Armand. "Dunia butuh orang yang melakukan sesuatu dengan hati." Tania menggenggam tangan suaminya. Dulu ia merasa tak terkalahkan. Dulu ia mengira uang bisa menjaga segalanya tetap aman. Tapi hari ini, ia sadar. Yang paling berharga dalam hidup bukan sesuatu yang bisa dibeli, melainkan seseorang yang tetap tinggal saat seluruh dunia pergi. Sendi menatap ke kejauhan. Di sana, terlihat rumah kecil sederhana tempat ibunya tinggal dulu, kini direnovasi, bersih, dan nyaman. Ibunya tinggal di sana dengan penuh kedamaian, bebas dari sakit yang dulu membelenggunya. Doa yang paling ia minta dulu, telah dikabulkan. Hidupnya berubah, tapi hatinya tidak. Puisi kecil terlintas di benaknya. Kita tidak selalu bisa menyelamatkan dunia, tapi menyelamatkan satu nyawa saja bisa mengubah dunia seseorang. Matahari sore perlahan tenggelam. Di bawah cahaya keemasan itu, 3 orang yang dulu dipisahkan oleh status, harga diri, dan prasangka kini duduk bersama tanpa jarak di antara mereka. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi hinaan. Tidak ada lagi rasa rendah diri. Yang tersisa hanya rasa syukur. Karena keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk sinar dari langit. Kadang, keajaiban datang dalam bentuk pemuda miskin dengan botol jamu. Dan seorang wanita angkuh yang akhirnya belajar arti kerendahan hati.
Dan kisah mereka menjadi bukti sederhana bahwa ketika niat baik bertemu ketulusan, maka keajaiban bukan lagi soal kemungkinan, melainkan soal waktu.